Ya, Om. buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua bagi kawan-kawan. Pada kesempatan sore ini kita akan membicarakan persiapan untuk prasertifikasi pilot drone ya. Mungkin steppingnya nanti dipandu sama Om Anton sama Om Anton sama Om Bahrun. Nah, kita tadi sih kan untuk teman-teman yang mungkin baru datang di grup tadi, kita kasih tahu bahwa kita udah susun tadi format untuk Google Form-nya. Kayaknya ada 14 tadi, nanti kita kopikan di sini biar teman-teman juga bisa lihat. Jadi KTA, kartu tanda anggota atau ID ditiadakan, tapi nanti diganti dengan nomor ID yang sudah dicatat sama Om Bahrun, sama Om Anton. Nanti kita suruh isi berupa isi nomor ID-nya berapa di situ. Kemudian nanti mungkin persiapannya seperti apa kita dengarkan dulu arahan dari Om Bahrun dan Om Anton nih. Siapa yang duluan nih yang mau kasih arahan nih? Om Anton apa Om Bahrun nih? Halo Om. Om Anton tidur tuh. Capek. Jadi gini Om, ini kan kita melanjutkan pembicaraan tadi malam bahwa sebetulnya dari apa yang kita lakukan sekarang ini kan mengacu kepada dua hal. Artinya ada satu hal sifatnya kompetensi, hal yang kedua adalah skill. Yang kita selalu berpikir semuanya harus terukur, harus ada prosedur. Karena ada selain normatif juga ada hukum-hukum positif ya, karena kita harus bermartabat lah istilahnya, nggak bisa apa yang kita mau terus kita harus melakukan seperti apa yang kita kendaki. Kita harus mengikuti aturan, peraturan dan juga beberapa hal yang mengikat. Nah, untuk kemampuan artinya kompetensi, kita langsung mengacu bukan ke permataannya Om, tapi ke bagaimana memanfaatkan atau menggunakan drone sebagai wahana. Ini kan harus diukur juga supaya sertifikat nanti sebagai satu pegangan kita itu memang diterbitkan berdasarkan satu baku mutu. Biasanya yang mengeluarkan ini ada beberapa, contohnya Abdi ya. Abdi itu biasanya dia akan melakukan pelatihan selama 2 hari. Di situ ada kita belajar tentang bagaimana navigasi juga, navigasi udara. Kemudian juga ada beberapa tentang skill terhadap alat itu sendiri, dan yang terakhir adalah uji kompetensi tentang skill kita bagaimana mengendalikan pesawat atau wahana tersebut. Nah, kalau saya kita bagi dua tadi malam, artinya ada yang bisa kita lakukan secara daring, secara daring ini maksudnya supaya kita bisa seperti yang kita lakukan di IMC ini, kita memudahkannya Om. Tapi mudah itu kan berarti terus jadi digampangkan, kita nggak mau begitu, tetap ada baku mutu ya. Nah ini yang kita sedang kita coba bagi dua, yang kompetensi atau teori itu bisa kita perlakukan seperti yang kita sekarang sudah laksanakan selama ini. Tapi ada yang kedua bahwa kita harus tetap melakukan uji kompetensi secara fisik. Karena itu akan menentukan, ya artinya kita nggak kepingin kecolongan bahwa teori boleh, tapi bahwa prakteknya ya harus sama-sama dikuasai dengan baik, karena menyangkut tentang sebuah profesionalisme kan. Om Himo selalu bilang, ada knowledge, skill, ada juga etika, tapi juga ada safety. Nah ini kita ingin berlandaskan hal-hal seperti ini, kita jadi pelihara. Makanya kemarin lalu kita buat, ya oke, kita buat saja dari Om Anton, saya minta, Om kita tolong dijembatani ke Abdi, kita akan rangkul mereka untuk menjadi badan ya, yang punya saya bilang gimana, susah juga ya, punya selama ini dianggap lah ya bisa mengeluarkan sertifikasi untuk pilot drone. Sudah ada sambutan dari Om Akbar, dari ketua Abdinya. Oke, silakan, go ahead aja. Nah, kita buatnya modelnya seperti ini Om. Jadi kita akan fokus ke bagaimana menyelenggarakan secara daring dulu. Materinya sebenarnya sudah ada semua, tinggal kita proses untuk metodenya seperti apa. Biasanya itu kan cuma 2 hari Om. Kalau secara daring mungkin nggak bisa 2 hari ya, mungkin kita buat 3 hari, oke.
Terus nanti untuk pelaksanaan selanjutnya kita akan coba cari bagaimana prosedurnya itu untuk kawan-kawan di daerah. Mungkin kita akan bergiliran dari lokasi-lokasi yang kawan-kawan dapat kemudahan lah untuk bisa hadir, karena memang harus diuji secara fisik secara praktek. Kira-kira gitu Om Ketua. Sementara dari saya. Nah, persiapannya bagaimana ini? Ya. Kita udah dengar dari Om Bahrun tadi arahannya. Mungkin kalau Om Anton ada yang mau disampaikan, Om Anton? Om Anton kayaknya live, Om. Oleh, oh ya udah. Ketiduran dia. Dari dulu. Oke. Itu dari arahan dari Om Bahrun. Kawan-kawan silakan masukannya apa yang mau kita lakukan dan kira-kira kapan. Kemudian setelah kapan, seperti apa bentuknya, kemudian nanti yang prakteknya seperti apa juga. Silakan mungkin dari siapa dulu nih yang mau? Dari layar saya sih urutannya Om Adil nih. Om Adil Abi coba tanggapannya. Oh, baik. Terima kasih Om Bahrun dan kawan-kawan semuanya. Ini mungkin suatu kesempatan baik ya, supaya keterampilan yang kita punya selama ini itu ada pengakuan ya. Ya. Kalau dilihat dari pelatihan di IMC, kan rata-rata tiap angkatan punya pilot yang sudah biasa mengambil gunakan drone dan mengambil foto udara dengan baik. Tapi mungkin ya saya sudah share juga di kawan-kawan angkatan ini, rata-rata belum ada punya sertifikasi yang pengakuan lah kan gitu. Jadi mungkin pada prinsipnya kita percepat saja Om Bahrun. Bagaimana kalau untuk pelatihan rasanya kita sudah punya format yang teruji lah. Sudah sampai berapa belas angkatan kan begitu yang secara daringnya. Mungkin tinggal melanjutkan sistem yang ada, tetapi dengan tentunya kalau kita menggunakan APDI nanti tentu mereka yang menjadi narasumbernya. Saya rasa enggak terlalu sulit kalau kita berpikir simpel saja kan begitu, karena pengalaman sudah ada sebelumnya. Mungkin demikian kira-kira Om Aditya. Ya, terima kasih Om Adrial. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, kalau nanti sudah semua, saya akan bikin susun fokus untuk kegiatan daringnya. Om Aditya ini, Aditya Ganda nih. Siap Om Aditya, panggilnya apa nih? Aditya 45 apa Aditya 90 nih? Saya 910 aja Om. Siap. 678 nggak ada Om ya? 78 kayaknya nama Adit jarang itu Om. Berarti kita langka Om termasuk Om. Iya. Gini langka Om Aditya. Iya, ada yang Om, tadi betul. nanya. Kalau saya Om izin Om untuk untuk saran. Betul kata Om Adrial, bahwasanya di tempat teman-teman kita nih pastinya ada teman-teman yang sudah sertifikasi Om, baik dari APDI maupun dari FASI Om. Jikalau memang APDI yang ingin kita sebenarnya sih ini Om untuk yang kayak kami Om dari karyawan swasta Om, untuk tipe pilot drone mereka tuh sangat diharapkan untuk mengambil yang namanya sertifikasi baik dari APDI ataupun dari FASI Om. Pasti insya Allah, kalaupun dari APDI, insya Allah dari angkatan 45, tadi kita udah sharing bahwasanya teman-teman insya Allah banyak yang ikut nantinya Om. Begitu Om Aditya. Oke. Om Daniel mungkin. Terima kasih Om. Ya. Kalau dari saya, teman-teman yang angkatan 9-10 sebenarnya masih terhitung jari yang sudah lulus. Dan kalau dari sejauh ini diskusi kita sangat antusias untuk mengikuti pelatihan sertifikasi drone ini. Berhubung sudah beberapa kali kita diskusikan bahwa teman-teman yang ikut pelatihan sangat rindu ini ada gitu. Sempat juga kemarin kita buka grup, izin Pak. Kemarin kita sudah diskusi melalui room Zoom juga bahwa kita
mau mengusulkan pelatihan ini. Jadi ya bersyukur sudah akan terrealisasi gitu Om. Jadi saya dukung sepenuhnya untuk rencana kita. Mungkin kita akan bahas mulai dari waktu, kalau materi tadi sudah baru katakan bahwa sudah siap, mungkin dari waktunya, terus dari kalau kapasitas Zoom mungkin sudah mencukupi ya Om ya. Mungkin waktu saja yang perlu kita siapkan untuk pelatihan ini. Terima kasih itu dari saya Om. Terima kasih Om Daniel. Om Ujang nih. Mangga Om Ujang. Terima kasih Pak Suhu. Kalau dari saya sendiri, angkatan 15 itu kan baru mau proses ke level 1, mungkin mau selesai. Nah, mungkin saya langsung teknisnya aja, Kang. Biar kita sama untuk pro sharing ini, mungkin kita perlu infografis itu. Infografis buat pelatihannya tanggal berapa, segala macam kan. Jadi biar sama gitu. Oke. Mungkin itu aja. Oke, kalau udah itu nampaknya Om Barun kita udah sepakat semua, berarti harus terjadi kan gitu kan. Nah, sekarang yang stepping berikutnya ini focusingnya. Kalau menurut saya yang pertama yang harus kita ini kan, yang pertama kan steppingnya langsung membuat form. Ya kan? Yang kedua itu izin Om Adit. Mungkin yang pertama untuk sebelum membuat form, teman-teman yang lain yang menginginkan harus daftar di KTA dulu berarti ya? Iya, kan itu ada aturannya gini ya. Paralel aja Om. Jadi aturannya kan kita ada ID-nya, ID kartu tanda anggota itu di form itu. Kalau dia belum daftar KTA kan singkat itu, artinya dia basic level harus lulus. Dari angkatan 15 basic level sudah kan? Udah lulus kan? Belum. Basic level. Basic level sudah. 15 sudah, Om. Udah ya? Om Ujang angkatan 15 ya? Iya. Artinya kan udah bisa itu. Tinggal mesen sama di form itu untuk yang ID-nya. Kalau dia hari ini juga atau besok juga melakukan registrasi untuk ID card, pasti dia akan cepat dapat itu nomor ID-nya. Karena yang kita butuhkan, saran Om Barun tadi kan bukan KTA-nya, bukan ID-nya, bukan kartunya, tapi ID-nya. Karena ID kan udah bisa dipesan. Ya. Jadi maksud saya, kita kasihlah 3 minggu lah durasi untuk pendaftaran form. Kan kalau misalnya kita ambil 1 minggu aja, terlalu cepat kan, mungkin ada yang belum daftar tuh, ID-nya belum daftar ke Om Anton atau belum bayar kan, sehingga ID-nya belum keluar kan. Kemudian kalau mungkin juga angkatan 16 atau apa yang baru lulus basic mungkin bisa ikut juga gitu sambil nunggu. Mau 2 minggu atau 3 minggu nanti hasil sebar form itu baru kita lihat nanti ininya apa animonya. Tapi nampaknya kalau 9-10 itu banyak itu animonya tuh. Itu ada 107, saya target itu kemungkinan sekitar 60 orang ada kali Om Daniel ya? Yang bakal Om. Sekarang gini aja Om, kalau kita ikut lihat dari statistik, anggota kita kan sudah sekitar 2000-an. Anggap aja bodoh-bodohnya separuhnya lah itu punya kepentingan untuk mendapat sertifikasi ini. Jadi kita harus berhitung ke sana. Ya, kalau kembali saya runut lagi Om tadi masalah bahwa ID, identitas kita sebagai anggota itu adalah salah satu prasyarat wajib. Otomatis kalau dia punya ID itu namanya basic sudah lewat lah. Tapi itu dicantumkan Om bahwa kemudian nanti dia tidak diperbolehkan kalau belum ada ID, ya resikonya dia harus daftar dulu, dapat KTA, dapat nomor ID baru dia boleh daftar. Memang itu nggak bisa ditolak, nggak bisa dipungkiri, ya harus duluan Om. Itu jadi prasyarat utama gitu, bahwa nanti itu berupa ID nggak apa-apa, toh dia sudah terdaftar otomatis langsung dapat ID kok. Itu aja dan karena kita kan gini, yang menjalankan IMC kan, artinya IMC menjalankan bekerja sama dengan Abdi gitu, sehingga ya warga IMC lah yang bisa yang bisa masuk gitu. Nah kalau warga IMC berarti kan identitasnya di ID. Kalau dia belum ada ID ya
masih peserta pelatihan, belum warga IMC itu. Oke. Kita langsung masuk ke time frame. Gimana Om Anton? Kira-kira? Nah ini barusan ya tadi Om Akbar nelfon saya makanya putus. Oh, Intinya kalau saya sih ngejar cepat dalam 2 minggu inilah gitu kan. Semakin cepat semakin baik gitu karena kita ini IMC ini test case nih Om gitu. Kita ini menggebrak sertifikasi secara online gitu. Dalam arti kata tadi saya udah ngobrol, terus Om Akbar juga setuju tuh. Om Akbar setuju dan hari Kamis ini saya dan teman-teman instruktur mau nyoba tes praktek secara online gitu. Kalau teori udah dipastikan, teori itu sudah dipastikan nggak ada masalah gitu. Karena dari DKPPU pun online memberikan materi kan nanti yang memberikan materi itu untuk teori itu nanti ada 4 Om. 1 dari DNP, 2 dari DKPPU, 3 dari Airnaf, 4 dari TNI AU. Nah 4 materi ini 5 sorry. 1 lagi dari APDI. Nah nanti dari 5 ini yang menjadi dasar ujian gitu ya. Ujian juga soal-soal dari regulator juga udah disiapin. Nanti teman-teman tinggal pakai form, jawab. Setelah itu penilaiannya itu sudah otomatis dari mereka gitu. Nah, yang hari Kamis akan kita uji trial error itu adalah prakteknya gitu. Nanti hari Kamis ini akan ujian praktek. Jadi prakteknya itu Om ada 2. 1, Om mau ambil yang hobi dan rekreasi atau Om mau ambil yang profesi gitu. Kalau yang hobi dan hobi dan rekreasi nggak ada masalah karena pakai GPS gitu ya. Tapi kalau memang yang mau profesi yang selama ini Abdi jalankan, ya berarti teman-teman harus bisa menggunakan pakai non GPS seperti itu. Dan untuk biaya kemungkinan besar yang non GPS yang selama ini sudah dilakukan Abdi itu tidak ada perubahan gitu ya. Yang ada dilihat adalah nanti untuk yang non profesi atau hobi dan rekreasi. Hobi dan rekreasi itu juga nanti harganya super murah ya. Kalau Om masih mahasiswa itu udah pasti harga mahasiswa gitu. berapa? Kalau Om Belum ketahuan. Iya. Kalau Om di komunitas kayak ini ya juga harga komunitas gitu kan. Tapi kalau Om memang mau yang profesi ya silakan gitu. Seperti itu sih. Tadi kita diskusinya kayak gitu, jadi nggak ada masalah. Tinggal kita siap apa enggak 2 minggu ke depan langsung dibikin gitu. Karena Om Akbar sudah menghubungi teman-teman regulator untuk sounding dulu. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu ke depan ada waktu nggak APDI ingin menyelenggarakan sertifikasi secara online gitu. Nah, karena ini mendesak ya. Karena ini mendesak kenapa? Karena ini ada permintaan dari IMC Om, bukan gitu. Jadi APDI sendiri itu merespon yang sangat apa ya? Ya udahlah, karena ada apa namanya? Ada teman-teman IMC yang memang mengkoordinir membernya untuk bisa melakukan sertifikasi pra-sertifikasi pilot drone. Ya udah, kita jalanin gitu kan. Sementara itu, beliau-beliau yang di asosiasi memang belum siap untuk yang umum gitu. Nah, dengan adanya gebrakan dari kita, ya mereka juga merasa terpacu ya. Oh iya ini ternyata apa teman-teman ya kita kan dianggap sampel Om. Kita dianggap sampel salah satu bagian dari pilot drone seluruh Indonesia kan. Oh ternyata kemauannya ini gitu kan. Nah kalau memang gebrakan kita sertifikasi secara online berhasil,
kemungkinan yang seperti ini akan beliau praktekkan secara umum kayak gitu. Seperti itu Om ya, yang info terupdate hari ini gitu kan. Terus permasalahan mengenai intern di IMC saya serahkan ke panitia, sanggup apa enggak gitu. Oke. Kalau saya secara pribadi sudah menyampaikan ke asosiasi dan asosiasi juga sudah siap dengan teman-teman regulator untuk mengadakan dalam 2 minggu atau 3 minggu, ya tinggal kita eksekusi. Udah gitu aja sih sebenarnya. Tinggal nanti hari Kamis masalah praktek, masalah teknis prakteknya bagaimana mengujinya, itu hari Kamis akan diuji oleh instruktur semuanya gitu. Kebetulan kan saya salah satu instruktur. Kamis kapan, Om? Kamis besok, Om. Iya. Terus ininya yang learningnya kapan, Om? Apanya, Om? Learningnya apa? Yang ujian untuk teorinya kapan yang teorinya? Mana, Om? Teori mah udah nggak usah dipraktekin, Om. Teori mah udah nggak usah diginikan, karena teori itu kan seperti Zoom, seperti webinar. Iya. Jadi nanti saya susun acaranya jam 8.00 sampai jam 9.00 materi dari DKPPU. Contoh ya, Om ya. Oh, maksudnya ini mau sehari, Om ya? Langsung hari itu teori dan praktek ya? Ya enggak dong, Om. Teori cuma 1 hari aja. Enggak, ya, enggak langsung praktek, enggak. Ya teori 1 hari kan, hari apa? 2 minggu ya, itu nanti 2 minggu ke depan itu ya? 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan dipastiin aja sama teman-teman panitia, Om Bahrun dan lain-lain. Kalau yang pastikan. Yang dimaksud Om Anton itu, Om Bahrun, itu dia hari Kamis itu mereka antar mereka dulu intern mau uji coba praktek ya, Om ya? Iya. Ujian praktek. Kita belum masuk tuh, Om Bahrun. Iya. Maksud saya kalau Om Bahrun nggak tahu. Betul, karena ujian praktek secara online kan baru kali ini, Om. Makanya kita uji trial error dulu. Memungkinkankah atau tidak gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, dia akan ya udah, berarti ternyata memang praktek nggak bisa online, harus harus on the spot, kita ke daerah-daerah gitu kan. Atau kalau memang Kamis ada formulanya bisa secara online. Kalau GPS, Om, sebenarnya kalau GPS nggak ada masalah ya, karena GPS itu ujiannya gampang gitu. Yang menjadi masalah adalah non GPS gitu, karena non GPS ini pertama pilot drone itu memang benar-benar harus berkompeten ya, karena tidak didampingi oleh instruktur gitu ya. Jadi jangan coba-coba ikut yang non GPS kalau memang belum siap gitu. Seperti itu. Tapi buat saya nih pribadi, kalau teman-teman IMC itu kan cuman hanya pemetaan, fokus ya. Pemetaan itu nggak mungkin bisa pakai non GPS, kan harus GPS semuanya gitu. Kayak gitu. Berarti maksudnya ke rekreasi dan hobi. Ya, hobi dan rekreasi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk sertifikat seperti itu, kalau untuk masuk job-job ke yang lain sih nggak ada masalah, Om ya. Kecuali kalau Om di tender ya, ikut tender terus menyampaikan sertifikat hobi dan rekreasi, ya bakalan nggak akan bisa, karena ada ada kualifikasinya kan, tender kan ya. Om lebih paham lah. Nah, kalau untuk administrasi udah nggak mungkin gitu. Tapi kalau untuk di lapangan ya, kalau klien-kliennya hanya
kliennya itu hanya sebatas perusahaan swasta yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan Kualifikasi. kredibilitas lah dan lain-lain, atau administrasi yang seperti itu. Cuman kan masalahnya sekarang ini sudah sangat dipantau, ya. Dengan berkembangnya drone ini sudah sangat dipantau nih, ya. Teman-teman yang di daerah-daerah juga pasti kalau curhatan ke saya, ya itu tadi, pasti ditanya, ini udah punya license-nya belum, ini punya ininya belum, gitu kan. Makanya IMC membuat ini supaya memfasilitasi, kalau ditanya, oke, ini udah ada loh, gitu kan. Seperti itu. Oke. Dan untuk mengurus izin ke Kemenhub, itu nggak boleh pakai sertifikat IMC, Om. Karena beda kompetensi. Karena yang di DKPPU itu adalah yang pilot drone-nya, bukan analisanya gitu. Betul, Om. Betul. Kalau untuk yang di grup yang di WA ini kan karena untuk sosialisasi, ya kan. Kebetulan saya yang buat grup itu, ya kan. Jadinya saya bilang ya ini kan sosialisasi gitu kan. Jadi siapapun sebenarnya sertifikat apapun mengenai drone ya boleh-boleh aja gitu. Nanti mereka sudah tahu, ya silakan mereka tinggal memilih. Kalau ada sertifikasi dari manapun ya silakan gitu kan. Sebenarnya Om IMC atau saya nih yang skygrapher lah taruhlah bikin gitu bisa Om. Saya udah kenal semua gitu. Sama teman-teman regulator udah kenal semua, tapi saya nggak mau lakukan itu gitu. Agar semua tuh ada tempatnya gitu. Jadi orang seperti saya ini udahlah jadi provokator aja. Jadi yang woro-woro, gebrak-gebrak gitu kan. Nggak perlu harus mengurusi sertifikasi juga gitu. Kalau saya mengurusi sertifikasi nanti bakalan jadi kacau. Nggak ada yang gebrak-gebrak lagi gitu. Ya kan? Pokoknya tugas kita adalah menggebrak-gebrak, entah itu asosiasi, entah itu federasi dan lain-lainnya. Ayo, ini loh, itu. Ini loh jeritan para pilot drone, monggo. Kalau memang bisa, ayo kita sama-sama jalan gitu. Gitu loh. Sebenarnya sih kita udah kenal dekat gitu kan. Kenal banget gitu. Tapi saya nggak mau gitu karena saya pikir itu nggak ada manfaatnya gitu kan. Apalagi yang berhubungan dengan uang gitu. Saya paling nggak bisa ngurusin yang udah berbau-bau duit ya. Karena kalau udah berbau duit itu pasti kita banyak salahnya Om gitu. Ya kan? Karena apa? Karena orang itu sudah membayar, berarti orang itu punya hak untuk marah gitu kan. Ya. Seperti itu. Makanya itu yang saya jaga selama ini. Makanya kalau merchandise kan lu beli syukur, nggak beli nggak apa-apa gitu, nggak gue wajibin gitu kan. Iya, seikhlasnya. Lu mau kontribusi ya silakan lu beli. Ini kalau lu nggak mau beli juga nggak apa-apa karena dari ribuan member 10%-nya aja yang bisa berkontribusi udah bisa mencakup kebutuhan ribuan member itu gitu. Jadi kita di sini nggak nyari untung tapi cari biar kita nggak rugi, udah gitu aja. Kan nggak mungkin. Saya, Om Barun, Om Hikmat, Om Zul, patungan Zoom itu 1,6 loh Om, 1 bulan. Zoom itu 1,6 1 bulan tuh bisa 1000 partisipan dan lain-lain gitu. 1 bulan coba kalau 1 tahun berarti 1,6 kali 12 sudah belasan juta, ya kan? Nah yang kayak gitu-gitu saya sih udah mikirin gitu supaya kita juga proses belajarnya jadi semakin tren, ya kan? Suka banyak ilmu dan lain-lain dengan fasilitas-fasilitas yang ada, ya. Terus kita juga nggak membebani para member gitu kan. Member yang nggak mampu, ya cukup dengan doa, ya kan? Doain semoga panjang umur, semoga rezekinya segala macam. Dengan doa tuh pasti lebih ini. Member yang lebih dari mampu, ya kan? Pastinya dia beli kan. Nggak kita suruh juga pasti dia beli gitu. Seperti itu. Jadi
enak lah yang kayak gini gitu kan. Makanya saya seneng banget ngurusin yang kayak gini gitu. Daripada ngurusin sertifikasi. Karena sertifikasi itu udah komersil, Om. Judulnya udah komersil ya. Walaupun 300.000 itu ya, itu judulnya udah komersil gitu kan. Karena itu akan mengeluarkan sertifikat yang berbayar gitu kan. Nah, kayak gitu. Kenapa saya dan teman-teman nggak melakukan sendiri atas pertimbangan-pertimbangan itulah. Dan saya kira dengan kita bermitra dengan asosiasi, dengan federasi, dengan yang lain-lain, saya kira itu udah kemajuan besar gitu loh. Biar ada partner standing, ada partner mereka tuh ada partnernya gitu kan. Kayak gitu. Kalau mereka linglung gitu kan, kita gebrak gitu. Ini loh kayak gini gitu. Ini harus bawa kayak gini gitu kan. Ya, kayak gitu. Saya pikir insya Allah dunia perdronan bakalan ada titik terangnya ya. Siap, Om. Kayak gitu Om. Om, sekarang izin tanya nih, ya sekaligus tadi dari 5 itu apa aja? APDI, TNI AU, DKPP, terus apa lagi? DNP. Apa? Abdi, DNP. Di itu Direktorat Navigasi Penerbangan. Terus satu lagi? Ada 5 tadi. Nah, apa? Airnav itu operator yang ngatur-ngatur jadwal penerbangan. Oke. Airnav. Mercy kan. Nah, oke. Nah, terus ada dari DKPPU. Ya. DKPPU itu yang meregister drone, yang meregister pilotnya gitu. Nanti Om, gini Om, ke depannya kalau DKPPU sistemnya sudah oke secara online, jadi kita meregistrasi kitanya itu cukup dengan sertifikat yang kita punya sekarang ini. Oke. Jadi gampang gitu. Gitu loh. Nah, kalau yang nggak punya, ya udah mereka harus ikut dulu jadi gini, di luar DKPPU itu adalah training Om ya. Prasertifikasi ya. Training prasertifikasi, bukan sertifikasi ya. Makanya kita beri judul prasertifikasi. Karena yang mengeluarkan sertifikasi itu adalah regulator, yaitu DKPPU. Karena sampai dengan saat ini mereka belum siap, makanya yang melakukan training dan mengeluarkan sertifikat prasertifikasi itu dianggap sama mereka adalah sangat membantu mereka untuk melihat pilot-pilot drone yang memang mereka kasih izin. Kayak gitu, Om. Seperti itu. Jadi, tahun depan, kalau sudah ada sertifikasi yang resmi dari Kemenhub, sertifikat prasertifikasi yang sudah kita jalanin sekarang bisa sebagai rujukan untuk mendapatkan sertifikasi sertifikat resmi dari DKPPU gitu. Seperti itu. Makanya Om yang sudah bergabung di profesi lintas profesi itu di situ ada DNP, ada DKPPU, ada Airnav Om. Semua di situ. Nah, itu tujuannya adalah sekarang ini kan masih sosialisasi. Jadi Om kalau emang mau izin ya udah lewat situ gitu kan. Tapi karena Om belum punya sertifikat, ya dipastikan belum bisa karena syaratnya itu harus mempunyai sertifikat dari sertifikat prasertifikasi yang diadakan oleh yang ditunjuk oleh DKPPU, kayak APDI, kayak FASI, kayak apapun gitu ya, termasuk kita gitu. Kalau IMC bikin bisa Om gitu. Tapi kan yang tadi saya utarakan ya kan, kita nggak usah lah gitu. Jadi kita menjadi mereka aja. Oke Om, karena udah sore nih kita fokus lagi nih. Jadi tahapannya kan yang pertama tadi saya buat tahapannya membuat form. Form besok saya target harus jadi Google Form-nya. Kemudian penyebaran form saya target 2 minggu gitu. Jadi
kita sudah tentukan waktunya sampai batas 1 hari sebelum itu mereka belum daftar, maka sudah putuskan keluar bahwa ini pendaftarnya ini. Kemudian nanti kita saya rasa teori itu mau 2 hari apa 1 hari, Om? 2 hari tadi. Hari. 1 hari. Oh, kalau gitu mau kita nanti tentukan aja tanggal di 2 minggu itu mau hari Minggu atau hari Sabtu. Karena kan kawan-kawan kan kalau hari kerja kayaknya banyak yang kerja tuh. Takutnya nanti banyak yang bermasalah. Udah pasti hari Sabtu teori, hari Minggu praktek. Kalau jadi prakteknya, kalau kan itu masih kita kalau berkaitan praktek kan masih nunggu dari Om Anton kan hari Kamis. Ya. Ya, Om. Jadi gini aja. Simpelnya gini, Om. Om bikin form. Langsung gituin tanggal. 2 minggu atau 3 minggu. Sekarang gini aja. Ayo. 2 minggu aja. Ya. Hah? 2 minggu aja, 2 minggu. Oke, tanggal berapa? Kalau sekarang hari Senin ya? Tanggal 6, tanggal 10, Om. Tanggal 11. 11 hari Sabtu. 11 Sabtu. 11 Juli. Iyalah, masa Agustus? Ya. Ya udah. 11-12 Juli. Berarti 11 teorinya, 12 prakteknya gitu. Iya. Kalau jadi. Ya, kita bilang buat aja dulu. 11-12 Juli. Nanti tanggal 11 untuk rincian jadwalnya ntar saya kopas saja dari yang kemarin ya. Terus kemudian Om di form itu sesuai dengan apa yang tadi Om buat ya. Seperti itu yang simpel-simpel aja lah. Simpel-simpel aja, yang penting foto dan lain-lain Om, karena sebentar, ada foto nggak ya? Ya dong, foto KTP. Om, diambil standar. aja. Nanti kalau butuh kita pakai, nggak butuh ya dibuang aja nanti. Foto KTP standar loh. Iya. Benar. Nah, itu aja palingan. Oke. Terus untuk harga nanti saya tanya lagi ya. Hanya pastiin lagi, malam ini mau saya pastiin lagi. Jadi besok itu memang kita udah punya tanggal, udah punya harga, tinggal eksekusi aja. Oke, siap. Gitu. Siap. Ya. Saya usul dikit nih. Saya usul dikit nih, Om. Gimana, Om? Ya. Kan ini kan kelihatan sudah mulai mengerucut ya. Tapi bahwa praktek itu masih jadi kendala, memang satu hal yang mesti kita kan sambil jalan ini. Saya suka Om Anton aja. Mungkin yang untuk Jabodetabek bisa dijadikan pilot project Om untuk prakteknya. Bahwa gimana caranya tetap yang online itu bersama keseluruhan, tapi praktek karena mungkin kan kawan-kawan dari Abdi itu atau dari itu belum bisa pergi kemana-mana. Yang Jabodetabek aja kita coba tes Om. Gimana sih kita prakteknya? Bisa nggak nih kita ngetes dengan cara yang kita buat ini? Gitu Om. Hari tanggal 12-nya kan? Ya. Kalau yang non GPS mungkin bisa begitu Om. Tapi kalau yang GPS udah kita mudahin aja. Karena kalau yang pakai GPS itu kan mudah ya. Nah, itu cuma biasa aja lah. Nggak salah. Ya. Nanti kalau yang non GPS, kalau memang mentok, ini memang nggak bisa nih, gitu. Ya udah nanti. Nggak apa-apa. Hari Kamis saya kasih kabarnya lagi. Ya, biar kita coba ya nggak apa-apa. Susah atau enggak kan kita juga belum tahu juga, ini kan baru kita mulai nih sama-sama. Benar, karena ini gebrakan yang bagus gitu kan. Iya. Gebrakan yang bagus karena memang sertifikat drone itu dibutuhkan di manapun. Sangat diperlukan Om. Dan ini Om kita buatnya batch ya Om ya, jangan sekaligus semua. Kita buat batch satu dulu deh, berapa orang kira-kira. Sekarang 100 orang dulu atau berapa? Jangan semuanya. Langsung Om, enakin aja. Repot Om. Nanti kita kalau ada yang diperbarui, dirubah atau disempurnakan, tahap kedua baru kita perbaiki gitu kan Om. Setuju Om. Gini ya, untuk yang sekarang nih ya kita juga harus memahami kalau mereka dengan harga murah ya, terus pesertanya dikit, harus banyak. Betul. Itu yang harus kita pikirin ke mereka juga gitu kan, kayak gitu Om. Siap. Itu loh maksudnya ya kan. Karena kan kalau kita kan nggak ada hubungannya dengan uang itu kan, kita nggak terima. Uang itu kan buat yang penyelenggara. Kayak gitu.
Ya, Makanya kalau di online saya kan bilang Om Akbar ya saya bantu. juga, Dia bilang Om Akbar, kan kalau kita bikin kelas online juga maksimal ya 250 seperti kita lakukan 250 orang lah, maksimal 250 orang satu batch, nggak bisa lebih dari itu. Ada batasan. Kalau lebih dari itu nggak efisien, nanti susah. Zoom bisa mungkin 1000 Om. izin Om, Zoom kan mungkin disesuaikan dengan waktu prakteknya Om, karena kan 1 hari. Nah, kira-kira 1 hari apakah prakteknya gimana Ya, sistemnya? menilainya Apakah kayak mana Om? mungkin Kalau 1 hari terlalu banyak juga nanti, enggak? Instruktur itu ada banyak di Abdi Om. Oh, gitu. Ada 25. Oh, gitu. Dan Siap. mereka kena nganggur semua. Gitu. Ya. Yang sudah-sudah, ini yang sudah-sudah ya. Kalau Ya, yang bukan online ya. Itu kan biasanya kan 50 atau 60 atau 100. 1 ya. hari ya Om ya? Itu hanya 4 instruktur. Jadi 1:12, 1:15 gitu kan. Nah, itu cukup itu kalau praktek di lapangan gitu. Nah, kalau sekarang 25 orang ya. Kalau sekarang 25 orang terus satu hari kan praktek 15. itu kan enggak. Yang penting gini Om. Jadi gini, kalau untuk praktek nanti saya nih sebagai instruktur, saya dikasih tugas 20 orang ya. Enggak 1 hari itu saya kerjain. Saya pokoknya punya tanggung jawab kepada 20 orang ini untuk saya nilai. Berarti saya menyesuaikan. Iya, enggak hari itu. Saya menyesuaikan. Oke, yang hari ini siapa nih? Saya punya waktu 2 hari, 3 hari. Ya bisa, gitu bisa kan. kalau gitu bisa. Kayak gitu, Om. Jadi enggak 1 hari full itu harus selesai. Enggak efektif gitu. Karena kan ini online. Beda kalau pas yang kemarin 1 hari harus selesai sampai sore pun ya, karena kan kalau besoknya mereka harus bayar lapangan lagi kan. Kalau ini kan enggak kayak gitu Om. Oke, berarti nanti kita sementara dibuat gitu aja Om Adit, tanggalnya udah jelas, dan nanti kita akan dapat info dari Om Anton nanti hari Kamis ini, detail dari kawan-kawan di Abdi atau yang lain, gimana nih, ada perbaikan, ada koreksi, nanti finalnya pada hari Kamis itu kita ketemu lagi. Itu aja lah simpelnya kan. Sampai saat ini sih, sampai saat ini yang respon hanya APDI gitu. Kalau untuk FASI, karena saya itu kan lembaga kan, ya, betul. jadi mungkin untuk masalah harga saya nggak bisa, Om cincai lah gini-gini, nggak bisa kan, karena pasti mereka standar lah gitu kan. Kalau Abdi kan enak Om, sipil, dan mereka saya ngasih masukan, ini loh kayak gini-gini bisa nggak gitu kan. Udah kita kasih masukan, terus mereka usul sendiri, oh ya bisa, asal Om Anton bantu ya dengan banyak atau apa, jadi kita juga nggak rugi. Maksudnya mengadakan ini kan dia harus pikiran, tenaga, waktu, ya kan, kita harus menghargai mereka juga lah. Intinya supaya murah tapi nggak murahan juga, kasihan mereka juga, dan kita juga merasa oh iya ini solusi yang terbaik buat kita jalanin. Ya Om ya. Ya. Om. Oke. Sementara itu ya Om Adit, tolong dibuatkan outline-nya supaya kita step by step-nya kita akan melangkah terus nih, supaya tercatat. Izin Om, satu lagi Om, belum kelar tadi Om. Terkait ID member IMC, kita kan sudah daftar. Kira-kira kapan kita memperoleh ID-nya, nomornya aja gitu minimal untuk daftar? Oh, setiap pagi ntar saya update Om Nandil ya. Siap Om. Saya buka malam subuh-subuh tuh habis subuhan tuh saya buka, terus saya masukin lagi tuh update ke itu, nanti saya kasih tanda update tanggal sekian jam sekian gitu. Berarti Om tidak ada kendala ya Om ya untuk ID member IMC? Kita akan gunakan langsung ya. Pokoknya kan ID member kita kan bukan ngupload ID-nya, tapi ngupload nomornya. Nomornya betul. Nanti saya cocokin Om Daniel, bener gak nih nomornya sekian dengan yang didaftar. Kalau benar udah gitu. Oke Om. Seperti itu sambil nunggu ini. Prinsipnya itu mandatori aja Om. Nomor ID itu mandatori. Kalau nggak ada nomor ID ya artinya dia belum daftar, itu ya kita abaikan aja. Udah gitu aja. Setuju. Iyalah.
kayak gini Om, supaya orang yang mempunyai member card juga merasa oh iya saya punya berarti saya diurusin gitu. Kalau nggak punya ya udah nggak usah kita urusin. Iya Kalau gitu dia aja. belum daftar biarin aja. Iya itu aja udah ya kan. Bukan masalah duitnya. Wah bikin e-money ada untungnya kan teman-teman tahu juga. Untungnya buat apa kan? Mungkin gini Om, kenapa ya kita mau membuktikan aja bahwa ID card itu saat ini sekarang kita memberikan benefit buat kawan-kawan. Salah satunya ini dengan ID card bisa dijadikan alat untuk dapat sertifikasi gitu dong. Setuju Om. Terus ini mungkin gini Om, usul nanti dibikinkan juga kalau yang sudah daftar kita bikinkan surat panggilan atau keterangan untuk mengikuti ujian sertifikasi. Karena kayak misalnya teman-teman yang sudah bekerja itu kan mungkin pada waktu dia ujian praktek, ujian apa itu dia butuh surat itu izin sama atasan atau ininya. Itu tugas panitia ya Om ya. Siap, itu. Maksudnya izin memberitahukan itu nanti kita bikinkan itu. Mantap Om Adit. Nanti formatnya dibuatkan lagi Om, kirim ke admin ke Mbak Feby langsung itu kan tinggal otomatis dikeluarkan. Nggak usah Om, panitia aja Om, nggak usah ngelibatin. Nggak usah pakai. Jadi kasihan. Ya. Oke. Kasihan. Pokoknya panitia punya tanggung jawab untuk ini gitu. Jadi kalau kita kasih Feby lagi dan lain-lain, mereka tuh udah overload satu nih. Feby tuh kasihan saya. Feby sampai malam dia. Kali dia. Dari center dan lain-lain gitu. Makanya dengan adanya panitia ini saya sangat bersyukur teman-teman ikut peduli terhadap IMC. Jadi apapun yang bisa teman-teman lakukan, lakukan gitu kan. Itu ya. Intinya saya Om Barun semuanya di itu sebagai supervisi aja. Oh ini salah, yang benar ini. Terus teman-teman melakukan ini benar. Oh iya ini benar. Lanjutkan. Oh ini salah. Seperti ini ya. Itu aja nanti gitu. Ya. Siap Om, siap. Gitu, Om. Oke Om, jelas ya Om ya. Sementara mungkin saya pikir cukup ini, kita bisa lanjut lain kali. Tanggal hari Kamis kita akan ketemu lagi. Ya Om Ketua. Ya, oke Om, nanti saya koordinasikan berkaitan form dan ininya sama teman-teman. Mungkin besok udah, insya Allah udah jadilah. Saya harapkan. Supaya bisa rilis ke seluruh angkatan Om. Tapi dibatasin Om ya, jadi cuma boleh sampai angkatan 15 saja ini ya, yang sudah ikut basic 1, yang lain belum dikasih, jangan dikasih dulu. Ya, kan nanti juga kebatas sendiri kali kalau udah ada ID-nya Om. Kan kalau belum lulus basic nggak dapat ID dia. Ya, nggak apa-apa. Dari kita juga sementara seperti itu. Angkatan 15 saya stop. Oh, sampai ditulis di angkatan 15 gitu? Untuk yang sekarang. Pokoknya yang mempunyai ID card udah gitu aja Om. Karena yang 16 ke atas masih fokus di kayak di basic Om. Oh iya, siap. 16 sudah selesai basic Om. Minggu depan mereka udah basic, dia mau ikut kan kasihan kalau kita 15, wah 16 gue nggak bisa ikut. Intinya kalau 16 minggu depan sudah lulus, dia pengen ikut, langsung daftar. Gitu, ya nggak? Memudahkan aja kita. Ya. Oke, silakan ditutup Om Ketua. Siap. Oke, teman-teman itu nanti notulensinya saya bagikan di grup ya. Ini sambil ngetik juga. Mudah-mudahan terlaksana dan secepatnya bisa kita laksanakan sebagai panitia. Kita pelayanan eksekusi secara sesempurna mungkin. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kawan-kawan. Terima kasih Om Bahrun dan Om Anton atas bantuannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Yo. Ya Om. Izin Om. Ya.